Saudara, di depan saya ini adalah seorang tokoh, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015, dan juga guru besar politik Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pak Din Syamsuddin, terima kasih Pak Din. Ya, terima kasih. Wawancara program Aiman. Iya. Pak Din, sekarang ini kalau kita dengar khilafah bukan hal yang baru memang, tapi kemudian beberapa waktu belakangan terakhir ini mencuat hebat. Apa yang terjadi Pak Din? Iya, saya kira bertumpu pada ketakpahaman baik dari pihak insider, pendukung khilafah itu sendiri, maupun pihak outsider, Bapak orang menilai luar. bahwa ketika memunculkan isu khilafah, maka itu adalah ketidakpahaman. Kenapa? Ada kekeliruan pemahaman. Kalau tidak bisa disebut gagal paham. Gagal paham. Yang mana gagal paham dan kenapa Mungkin Pak? kalau pandangan atau pemahaman saya, sebagaimana yang saya pernah sampaikan, pertama khilafah itu adalah ajaran Islam yang mulia. Disebut dalam Al-Quran, dalam Al-Hadith. Tentu dalam konteks tertentu gitu ya. Pertama khilafah yaitu manusia sebagai khalifatullah fil ard. Khalifah Allah di muka bumi. Itu wakil Tuhan di muka bumi. Untuk membangun bumi ini. Khilafah sebagai ajaran Islam adalah manusia sebagai pemimpin di muka bumi, bukan jin dan malaikat. Bukan pemimpin, sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Sebagai wakil Tuhan di muka bumi dan Ya, untuk membangun bumi. untuk membangun bumi. Dan pada waktu itu padanannya adalah jin dan malaikat. Ya, makhluk-makhluk Allah yang lain, Oke. jin, Bukan malaikat. kemudian secara politik membangun negara, Nah, kemudian ketika menjadikan satu dan dijadikan- menjadikan negara Islam. Misalnya Iya, seperti itu. Bukan ketika seperti itu. dipersepsikan sebagai lembaga politik ada perbedaan pendapat. Maka khilafiyah. Kemudian poin saya yang ketiga waktu itu di Istora, ya, ramai sekali, bahwa pembentukan khilafah di Indonesia tercinta ini haruslah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Bagaimana bayangannya Pak? Bayangannya makna khilafah itu apa? Secara esensial. Pada iman Menerapkan saya, hukum Islam. Mereka mengatakan bukan, seperti itu ajaran hukum kebersamaan. Islam. Kebersamaan. Iya, kebersamaan, sebenarnya kebersamaan kemanusiaan, karena manusia sebagai khalifatullah fil ard, wakil Tuhan yang kemudian sesama muslim kebersamaan untuk melakukan pembangunan di muka bumi, untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Dan oleh karena itu dalam konteks ini ya, kita sudah punya Majelis Ulama Indonesia. Dan itu sudah cukup. Bisa dianggap sebagai khilafah ya, umat Islam di Indonesia. Bukankah pengertiannya yang dipengerti katakanlah oleh HTI dan juga kelompok-kelompok yang lain adalah penerapan hukum Islam secara kafah, secara menyeluruh? Betul. Itu hal yang salah Pak? Ya, mereka punya hak untuk menyampaikan demikian. Memang pendirinya Nabhani itu punya pikiran. Tapi kita harus baca ya, pendiri Hizbut Tahrir, ya, Nabhani dan tentu kawan-kawannya lah ulama yang sangat prihatin terhadap kondisi umat Islam waktu itu. Dan terutama terhadap bangsa Arab yang tidak bersatu di dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tapi pikiran-pikiran ini utopis. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Ya. Orang-orang yang punya paham bahwa penerapan hukum Islam harus diterapkan di Indonesia dan Pancasila tidak cocok. Bagaimana Bapak menjawab hal Nah, seperti kalau itu? seandainya tidak cocok itu sebuah kritik yang terlalu radikal ya. Tapi Bapak mengatakan ketika mengatakan bahwa radikal. ya, ingin hukum Islam, hukum adat, hukum apa dijadikan sebagai bagian yang ikut menginspirasi hukum positif kita itu sah. Kita hukum positif kita banyak dipengaruhi oleh syariat Belanda. Oke. Saya sebut syariat Belanda. Kan boleh-boleh saja kan. Cuma harus diselenggarakan lewat mekanisme konstitusional. Tapi jangan disebut hukum Islam. Menjadi hukum positif. Banyak sekali elemen esensi hukum Islam dalam hukum positif kita. Contohnya? Banyak. Bahkan ada yang secara formal, umpamanya soal haji, soal zakat, ya, atau soal apa lagi itu? Pernikahan. Pernikahan, perkawinan, termasuk juga peradilan agama itu sendiri ya. Tidak ada perdebatan antara ideologi Pancasila dengan ajaran agama Islam. Pancasila itu sangat Islami. Pancasila itu memang bisa dipandang sebagai titik temu, rendezvous, meeting of mind dari etika-etika dari berbagai agama. Jadi shared ethical values ya, dari berbagai agama itu. Tapi secara khusus kalau dibedah itu Islami. Ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid, Islam yang paling keras mengedepankan tauhid, kemanusiaan, persatuan. Bahkan Islam lebih luas dari sekedar persatuan kebangsaan, tapi persatuan kemanusiaan. Apalagi kerakyatan dan seterusnya, dan keadilan itu ajaran Islam yang paling keras itu. Islami. Ya, ini ajaran-ajaran Islam, maka sebenarnya umat Islam menurut saya, mohon maaf, agak vulgar istilah
bodoh ketika mau diperhadapkan dengan Pancasila. Padahal sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan Islam. Muhammadiyah dalam muktamar yang terakhir di Makassar 2015, ketika saya mengakhiri amanat, saya memang usulkan ada sebuah dokumen. Namanya Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Negara Pancasila sebagai negara kesepakatan dan negara kesaksian. Itu menjadi komitmen Muhammadiyah. Terima kasih Pak Din Samsudin, Guru Besar Pemikiran Politik Islam di UIN Syarif Hidayatullah, dan juga Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015, 2 periode Pak, dan juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih sekali lagi telah memberikan informasi di program Aiman. Ya, makasih. Saudara, Piagam Jakarta yang mensyaratkan syariat Islam bagi pemeluknya telah diadopsi dan diambil jalan tengahnya persis sehari pasca kemerdekaan Republik Indonesia. 5 prinsip yang bahkan kita kenal sejak kecil, Pancasila, tak pernah melarang kegiatan ibadah apapun yang sesuai dengan tuntunan. Karena Indonesia membebaskan para penganutnya. Lalu apa lagi masalahnya? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.